Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk untuk mata kuliah material teknik, yang mana materinya adalah material teknik dan sifat-sifatnya. Material teknik termasuk ke dalam salah satu proses manufaktur, yaitu pemilihan material. Mengapa penting dilakukan pemilihan material? Disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kita ingin mendesain satu produk, maka kita harus menentukan terlebih dahulu material apa yang cocok untuk digunakan, yang sudah sesuai dengan perencanaan produk yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah kita melakukan pemilihan material, lalu dilakukanlah perencanaan proses. Nah, jadi material yang sudah dipilih berdasarkan perencanaan, dilakukan proses, lalu dilakukan proses produksi dan juga quality control, barulah dilakukan penjualan. Nah, di dalam proses manufaktur, kaitan antara pemilihan material dan juga prosesnya antara lain adalah jenis material apa yang akan dipakai, lalu proses yang akan digunakan, dan seperti apa bentuk yang akan jadi setelah material tersebut diproses. Nah, seperti pada diagram yang ada di samping, untuk material ada metal atau logam, ada keramik, ada kaca, ada polimer, dan juga ada komposit. Nah, dari material ini kita melihat proses apa yang akan digunakan. Di sini ada casting, ada molding, lalu ada powder method dan juga mesin. Nah, setelah diproses, kita lihat bentuk apa yang akan dihasilkan. Di sini ada flat and dish, apakah dia bentuknya datar, apakah dia bentuknya sheet atau lembaran, prismatik atau 3 dimensi. Nah, selain itu, kita juga mempertimbangkan untuk tekanan dan juga temperatur. Nah, seperti di sini penggunaan logam pada bahan pembuatan pesawat terbang dengan mempertimbangkan pressure atau atmosfer dan juga temperatur dalam satuan derajat Celcius. Nah, di sini kita melihat bahwa proses desain dibatasi oleh material yang ada. Jadi kita tidak bisa memilih material hanya berdasarkan nilai estetikanya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan apa dampak yang akan ditimbulkan ketika kita sudah memilih material tersebut. Di dalam teknik bahan atau material teknik, kita mengelompokkan bahan sesuai dengan jenis, penggunaan, dan juga sifat atau propertiesnya. Kalau kita lihat contohnya dari aluminium, kuningan, ini merupakan jenis logam bukan besi. Lalu ada mold cavity, biasanya terbuat dari baja yang tahan karat, ada baja magnetis. Nah, ini kalau berdasarkan dari sifatnya. Jadi tadi kita lihat untuk jenisnya di sini contohnya ada logam bukan besi. Lalu untuk penggunaan seperti mold cavity, dia dari baja dipergunakan untuk perkakas atau tool steel. Lalu berdasarkan sifatnya ada bahan baja tahan karat dan juga baja magnetis. Nah, seperti ini untuk mengelompokkan bahan di dalam material teknik. Ada metal atau besi, ada keramik dan kaca, ada komposit, ada polimer, ada foam, ada natural material. Nah, seperti tadi di sini di metal atau di logam itu ada besi, ada tembaga, ada nikel, ada aluminium. Nah, di keramik ada Pyrex, ada soda glass. Lalu di komposit
Di polimer itu ada plastik atau nilon, lalu ada ceramic foams, dan untuk natural materials seperti kayu, lalu ada cotton yang termasuk ke dalam natural fibers. Nah, seperti ini kurang lebih penggambaran dari pengelompokan material yang ada di dalam engineering materials. Nah, di sini kita lihat untuk logam atau metal itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah ferrous metal atau logam ferro yang mengandung sejumlah besar besi yang ada pada baja dan juga besi cor. Yang kedua adalah non-ferrous metal atau logam non-ferro. Ini tidak mengandung besi atau hanya mengandung sedikit saja besi. Jadi jumlahnya adalah kandungan metal yang ada di dalam bahan, seperti aluminium, kopan atau tembaga, ada zinc, ada titanium, dan juga nikel. Nah, kurang lebih untuk pengelompokannya seperti ini. Jadi di sini ada metal, ada ferrous dan non-ferrous, lalu ada yang besi, ada yang cast irons. Nah, ada yang kandungan besinya itu banyak, ada juga yang sedikit. Nah, seperti ini contohnya untuk komponen yang terbuat dari baja. Dan di sini juga ada beberapa contoh peralatan dapur yang terbuat dari aluminium. Baik, saya kira cukup untuk pengantar dari pengelompokan bahan dalam material teknik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.